Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, al-qa'imin wal qa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan segenap jajaran pengurus DKM Masjid Wisma Bakri, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan terus istiqomah dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga masjid ini nanti akan menjadi safinah yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sampai malam ke-27 masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah. Ya, yang pertama kita diberikan panjang umur. Banyak saudara-saudara kita yang enggak sampai akhir Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang tetangga saya meninggal. Saya ngantar sampai kuburan. Ya saya mikir ya Allah, ya enggak sampai lebaran umur. Ya, kita juga alhamdulillah ya. Sampai malam ini malam 27 ya tadi kata Ustaz Giono, mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau tahun lalu saya ingat kalau saya nggak salah malam 27 juga saya di sini nih. Dan itu malam Jumat waktu itu. Dan cuacanya beda, enak sahdu gitu ya. Paginya pun begitu sampai saya khutbah Jumat itu hawanya masih adem. Terus saya dapat bisyarah dari guru di Yaman, Habib Umar bin Hafidh, mungkin pernah dengar atau pernah ketemu yang sering ke Indonesia, ya. Kata beliau tadi malam itu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini malam kembali lagi kita dapat Lailatul Qadar lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan satu wasiat dari Sayyidina Umar bin Khattab dari kitab Al-Manhajus Sawi, kitab yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, seorang ulama kelahiran Indonesia, Bogor, ya, tapi dari kecil tinggal di Madinah. Sekarang pun ya berdomisili di Madinah. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Manhajus Sawi, ya, jalan atau metode yang lurus, di mana di situ menjelaskan tentang thariqah Sada Alawiyah. Sada Alawiyah kita dengar atau tahu berbagai macam thariqah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, banyak thariqah. Kalau para habaib kita di Indonesia itu thariqahnya Alawiyah, ya. Nah, ini pondasinya 5, ya, al-ilm wal amal wal wara' wal khauf wal ikhlas. Jadi yang diajarin oleh para ulama kita, habaib kita di Indonesia itu kalau ingin mencapai atau menuju Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus punya ilmu dulu. Ya. Nah, mungkin orang jadi orang dekat sama Allah enggak ada ilmunya. Harus ngaji agama maksudnya. Ya, dan ngaji itu enggak ada berhentinya. Sampai meninggal kita ngaji. Cari ilmu terus. Cari guru yang bisa ngantarkan kita dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus butuh ilmu. Ya. Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa enggak ngerti ilmu puasa, bisa salah. Kita sholat enggak ngerti ilmu sholat, bisa berantakan. Jangan sholat, wudu aja banyak orang yang enggak benar wudunya. Ya. Kita kalau lagi wudu di tempat-tempat umum gitu, di mall, ya, kalau sholat, saya kadang merhatiin wudunya orang-orang itu, ya Allah, ya, apa enggak pernah belajar wudu gitu, ya. Bagaimana kalau wudunya enggak sah? Berarti sholatnya enggak ada yang sah. Kalau sepanjang tahun seumur hidup sholatnya begitu, berarti enggak ada yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa lepas dari ilmu, harus ngaji. Ya. Yang kedua wal amal, udah punya ilmu amalkan. Praktekkan, jangan cuma pintar doang. Ya.
Mencari ilmu itu kata Nabi Khidir ya, untuk diamalkan, bukan untuk diomongin, bukan untuk dibahas saja, tapi praktekin. Ya. Kadang orang ilmunya tahu, tapi melanggar juga. Ya. Pinter ngajarin orang, tapi dia sendiri juga nggak pernah ngambil ilmunya. Ini hati-hati. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang kamu sendiri nggak ngerjain? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar murka Allah kamu mengatakan sesuatu tapi kamu sendiri nggak mengerjakan. Ini para dai-dai yang profesinya dakwah seperti saya, kalau ingat ayat ini rada ngeri. Ya, kadang kita ngajarin orang benar, kita sendiri nggak benar. Ya. Waktu itu ada seorang murid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib Al-Haddad, nanya, "Tuan guru, kalau saya ngajarin orang, ya misalnya ngajarin tahajud, ngajak orang untuk tahajud, saya sendiri belum istiqomah tahajud, bagaimana itu? Apa saya berhenti ngajar atau gimana?" Kata Habib Abdullah, lanjutkan dakwah, lanjutkan taklim, lanjutkan ngajar. Nanti dengan keberkahan taklim, keberkahan dakwah itu Allah akan rubah diri kita perlahan-lahan. Jadi ini yang diantara yang memotivasi saya dan teman-teman yang profesinya dakwah. Walaupun kadang kita belum sempat mengerjakan, belum mampu ngerjain, sampaikan dulu. Nanti lambat laun Allah akan buka kita, yang memudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Jadi punya ilmu diamalin. Yang ketiga wal wara'. Ya, orang yang mengikuti thariqah Sadah Alawiyah harus memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu tarkus syubhat, meninggalkan perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat aja tinggalin. Apa itu syubhat? Enggak jelas, ya, halal apa haram, meragukan, tinggalin. Ya. Ini bisa kita jadikan patokan kita dalam mengerjakan sesuatu. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang kamu ragu ke sesuatu yang kamu tidak ragu. Misalnya contoh, Bapak masuk restoran, pengen makan. Ya, makanannya sih ayam, ikan gitu ya. Cuma ragu nih, ini yang jual non muslim nih. Ya. Iya. Tulisan juga nggak jelas kadang. Ya. Bahasanya kita nggak paham. Ya. Label halal MUI nggak ada. Ragu kita. Tapi ayam Ustaz. Iya, ayam. Ya, tapi nggak ada embel-embel halal MUI, sertifikat MUI nggak ada. Jika kita ragu, bagaimana tuh Ustaz? Makan apa enggak? Jangan, tinggalin. Ya. Saya waktu itu pernah dapat info dari teman istri saya ada tempat makan. Saya lupa namanya itu. Katanya enak makanannya. Makan apa, Dek? Makan Korea gitu, Bang. Jepang-Jepang gitu. Oh, gitu ya. Enak. All you can eat, Bang. 75.000 bebas makan. Anak kecil nggak dihitung. Lumayan nih. Ya, bisa makan bebas. Ya. Makan bayar cuma 4, anak kita berenam, yang 2 masih kecil. Ya. Pergi situ. Alhamdulillah itu ya udah full booking. Alhamdulillah. Jadi saya nggak jadi. Ya. Ini makan apa deh? Ya Jepang gitu, Bang. Ada Jepang, ada Korea, ada apa? Tradisional juga Indonesia. Ya udah. Penuh deh. Ya, penuh. Gagal nih kita. Ya udah, berarti belum waktunya nih. Ntar cari waktu lain. Begitu lagi jalan, saya ngelihat di salah satu stikernya itu ada tulisan pork soup. Gitu, ya. Sop babi. Saya bilang, "Dek, ini baca deh. Apaan? Pork soup. Apa tuh, Bang? Sop babi. Ya Allah. Berarti masak babi ini tempat ini," gitu kan. Saya nggak tahu, temen yang ngasih tahu. Untung kita nggak jadi makan dalam hati saya. Ya walaupun ya mungkin kita makannya ayam, makannya cuman di situ masak babi, ya udah nggak bener dah. Ya ngeri gitu. Alhamdulillah Allah kasih jalan itu penuh. Jadi kita nggak makan di situ, alhamdulillah. Cari tempat lain yang halal aja. Nah, ini kalau meragukan, kalau orang waro itu ditinggalin. Nggak mau. Yang syubhat aja takut, apalagi yang haram. Ini thariqah alawiyah. Ya. Yang keempat, wal khauf, ada rasa takut sama Allah. Setiap hari itu ada perasaan takut ibadah kita nggak benar, takut ibadah kita nggak diterima, takut dosa sama Allah. Ada perasaan takut terus. Ya. Kalau orang di hatinya punya sifat takut sama Allah, saya yakin dia nggak bakal berani maksiat. Ya. Walaupun sendirian, iya nggak bakal berani maksiat. Walaupun orang nggak ada yang tahu dia ngapain, nggak bakal berani. Kenapa? Ada rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita tanamin di hati kita. Ya. Ini secara singkat. Yang kelima, ya al-ikhlas. Ilmu udah punya, amal bagus, wara kita, ya, yang syubhat kita tinggalin, yang haram apalagi.
Kemudian rasa takut sama Allah ada, cuma kadang ikhlasnya kurang. Fondasi amal itu harus ikhlas. Ya. Kalau antum ibadah banyak cakep, kayak kita nih ngaji malam-malam cakep ini, luar biasa. Di malam ganjil Ramadan. Cuma kalau niatnya enggak ikhlas, niatnya bukan cari ridho Allah, cari apa? Cari dunia, paling dapat dunia aja. Ya. Apalagi kalau niatnya cuma pengen pamer sama orang, misalnya kayak mulai foto, selfie, cekrek, posting. Saya lagi di Wisma Bakri ini, ayo yang lain mana kayak mulainya? Ya, bikin status. Antum bikin begini buat apa maksudnya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk ibadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Kita tugasnya di dunia ini ibadah. Tapi ibadah kata Allah ikhlas karena saya. Ya. Dalam kitab Taurat Allah pernah bilang begini. Ya ibna Adam, inni khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Hei anak Adam, saya ciptakan kamu itu buat ibadah sama saya. Jangan main-main di dunia kata Allah. Kita dilarang main-main, dilarang buang-buang waktu. Jadi tugas kita di sini ibadah. Ya. Tapi ibadahnya kata Allah ikhlas. Kalau antum ke sini cari sahur doang, apa yang nginep di sini? Sahurnya enak Ustaz, menunya nasi kebuli kambing. Ya, misalnya ya kayak nyiapin nasi kebuli kambing. Dapat enggak kira-kira? Dapat. Datang ke sini dapat disiapin. Siapa aja ke sini disiapin. Ya, cuma itu doang itu dapat. Pahala itikaf enggak dapat. Pahala cari ilmu enggak dapat. Rugi. Karena niatnya bukan cari ridho Allah. Cuma kalau kita cari ridho Allah, ngapain teh malam-malam? Ya enggak tidur atau jauh-jauh ke Wisma Bakri. Saya mau itikaf Ustaz. Ngapain itikaf? Cari ridho Allah. Nah, ini dapat dua-duanya. Ya, dapat pahala itikaf, dapat pahala cari ilmu, dapat sahur gratis, ya. Dapat semua yang di belakang itu semua ngikut semuanya. Yang penting dasari sama ikhlas. Ya. Kalau seandainya orang-orang saleh, ya, orang-orang alim yang suka diundang orang ceramah, tausiah, kayak misalnya saya diundang orang, ya. Kalau nggak belajar ikhlas, rugi saya. Ya, rugi. Kenapa? Seandainya penceramah seorang guru ketika hadir taklim cuma niat cari amplopnya doang. Saya yakin Ustaz Giono ngasih pulang dari sini, yakin saya. Ya. Cuma itu doang yang saya dapat. Ya. Pahala ngaji saya yang kata Nabi lebih besar dari 1000 rakaat, enggak dapat. Ya. Tiap putaran roda saya naik motor tadi, harusnya pahala semua tuh. Cuma kerja di dunia enggak dapat apa-apa. Rugi saya. Mendingan ikhlas saja. Ya. Ada hasil apa enggak ada hasil belakangan itu. Yang penting tujuannya apa? Dakwah. Udah dakwah selesai. Ada rezeki dari Allah lewat orang lain, alhamdulillah. Enggak ada pulang, tujuannya udah dakwah. Itu yang ditanamkan oleh guru-guru kami waktu di Hadramaut. Ya, belajar ikhlas, dan ikhlas itu enggak gampang hadirin. Ya, enggak gampang. Tapi harus kita latih. Lakukan semua cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini Thariqah Sada Alawiyah. Nah, di kitab ini beliau di akhir kitabnya itu mengumpulkan wasiat-wasiat, ada wasiat dari Allah, wasiat dari Rasulullah. Kemarin di kajian saya di Masjid Istiqomah Kebun Besar, wasiat dari Nabi Khidir ke Nabi Musa dan wasiat Nabi Musa ke Nabi Khidir. Kemudian juga wasiat Nabi Allah Adam. Nah, sekarang ingin saya bacakan wasiat dari para sahabat. Yang saya pilih adalah wasiat Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Dikatakan di sini wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar bin Khattab. Kita ma'ruf tahu beliau salah seorang menantu Nabi Muhammad, mertua dari Nabi kita Muhammad SAW, teman dan mertua. Ya. Sayyidatina Hafsah itu anak Sayyidina Umar ketika menjanda dinikahkan ke Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar itu teman plus mertua. Ya. Dan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Ya. Sayyidina Umar. Yang mana Nabi bahkan pernah mendoakan, ya Allah, muliakan Islam dengan satu di antara dua Umar. Ada Umar, ada Amr. Ya, waktu itu masih kafir dua-duanya. Dan dipilih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini luar biasa hadirin. Ya. Dulu zaman awal-awal Islam, orang kalau masuk Islam diam-diam. Ngumpet-ngumpet. Datang ke Baitul Arqam, diam, ya, mengucap syahadat. Ya. Terus diam-diam, ibadah pun diam-diam. Nah, ini banyaknya orang yang masuk Islam jadi pembicaraan di kalangan kafir Mekah. Ya. Darun Nadwa itu ada tempat perkumpulan kaum orang-orang Quraisy membicarakan tentang perkembangan dakwah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad itu Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu masih kafir. Sayyidina Umar ngasih strategi bagaimana cara supaya dakwah Nabi Muhammad berhenti. Ya masing-masing ngasih ide. Kata orang gini, Umar, ente ngomong aja pinter. Ya. Adek ente aja sama ipar ente masuk agamanya Muhammad. Kaget Sayyidina Umar. Ya. Dipermalukan di majelis. Ya. Akhirnya dengan marahnya dan Sayyidina Umar terkenal jawara. Oh, biasa kita kenal jawara. Ahli perang. Ya, jagoan. Jadi kalau Sayyidina Umar udah turun perang takut orang. Ya. Datanglah ke rumahnya, dia mendapatkan adiknya dan iparnya lagi baca Quran. Ya. Digedor pintu rumahnya. Begitu digedor, adiknya ketakutan. Sayyidina Umar, abangnya marah. Ya. Kata Sayyidina Umar, apa itu di tangan kamu? Ya. Sini saya mau lihat. Ya, kata Sayyidina Umar. Kata adik, jangan pegang. Ya. Itu yang diturunkan sama Muhammad. Iya. Sini saya mau lihat. Jangan pegang. Kamu najis kata adik. Kamu kotor. Ya. Katanya, kalau memang saya nggak boleh pegang, bacain. Saya pengen tahu Muhammad itu ngajarin apa sih? Ya, waktu masih kafir. Maka dibacakan surat Toha. Ya. Toha, ya. Jadi beberapa ayat dibacakan dalam surat Toha itu. Begitu mendengar surat Toha, yang tadinya marah, lalu tiba-tiba emosi Sayyidina Umar meredah. Lemas Sayyidina Umar. Katanya, ini benar yang Muhammad sampaikan pada kamu. Ini bukan karangan manusia ini, kata Sayyidina Umar. Ya. Antar saya ke Muhammad. Kata adiknya, mau ngapain kamu sama Muhammad? Kamu mau bunuh dia? Enggak. Antarkan saya mau nanya sama dia tentang Islam. Maka diantarin. Ya. Diantarin satu tempat, Baitul Arqam itu. Di sana ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Begitu Umar masuk, Sayyidina Ali siap-siap pedang. Ini ya jawara masuk ke sini. Kata Rasulullah, biarin Umar. Biarin dulu. Kita biarin dia masuk. Begitu Sayyidina Umar masuk dengan baik, Sayyidina Umar nanya, "Ya Muhammad, ya, akhbirni 'anil Islam." Ceritakan saya tentang Islam. Apa Islam itu? Apa agama kamu ini? Diajarkan sama Rasulullah. Akhirnya saat itu juga Sayyidina Umar membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca syahadat, beliau bilang begini, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq." Kita benar enggak ini? Agama kita benar kan katanya? Benar ya Umar. Ini agama dari Allah dan kita berada dalam kebenaran. Kata Sayyidina Umar, seandainya saya membela kebenaran terus saya mati, di mana tempat saya? Di surga ya Umar. Kamu akan dimasukin ke surga. Kalau gitu kenapa kita takut? Ya Sayyidina Umar. Kalau gitu kenapa kita takut Rasulullah? Kenapa kita diam-diam? Ya. Kata Rasulullah, belum masanya. Ya. Kata Umar, saya nggak bisa. Saya minta izin sama keluar. Keluar kemana? Dia pergi ke Baitullah, ke Ka'bah. Dia naik ke Ka'bah, dia teriak, "Ya ahla Makkah, ta'alu, sini ya penduduk Makkah. Saya punya informasi baru." Orang Mekah yang manggil Sayyidina Umar datang semua. Itu dapat pasti seru nih. Pasti ini ada ide buat ngancurin Muhammad. Begitu orang udah ngumpul, apa kata Sayyidina Umar? "Ya ahla Makkah, para penduduk Mekah, hendaklah antum ketahui semuanya ini. Hari ini saya sudah mengikuti agama Muhammad. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Terang-terangan Bang. Semua orang depannya orang kafir semua. Ya. Lalu kata Sayyidina Umar, yang tidak terima keislaman saya, maju sini, saya penggal lehernya. Masya Allah. Di saat orang-orang pada diem-diem masuk Islam, dia terang-terangan. Maka kata Rasulullah, Umar Al-Faruq, kata Rasulullah. Dialah pembeda yang hak dan yang batil. Berani Sayyidina Umar. Ya. Nah ini Sayyidina Umar. Ya. Dan beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW menjadi khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar, meluaskan Islam sampai ke Afrika, sampai kemana-mana banyak. Ya. Sampai Mesir. Jadi banyak ekspansi yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, meluaskan dakwah Rasulullah sehingga Islam tersebar kemana-mana. Ya. Nah, di antara ucapan Sayyidina Umar kepada liba'di ikhwani, kepada sebagian sahabatnya, ya, apa kata beliau? Usika bisittati asya. Saya wasiatkan kepada kalian, ya, kepada kamu 6 perkara. Nah, ini nasihat buat temannya Sayyidina Umar, kayaknya buat kita lebih pantas nih, ya. Orang-orang soleh aja dinasihatin apalagi kita. Ya. Apa wasiatnya Sayyidina Umar? In aradta
an taqa'a fi ahadin wa tadhummahu fadhumma nafsak. Kalau kamu ingin mencaci maki seseorang, ya, ingin menjelek-jelekan seseorang, maka yang lebih pantas kamu jelek-jelekan itu diri kamu sendiri. Kita mau ngomongin aib orang, ya, saya mau ngomongin aibnya Pak Yuri atau Pak Giono. Sebelum ngomongin aib orang lain, yang lebih tepat saya ngomongin aib saya dulu. Ya, saya hina diri saya dulu. Kenapa? Fa innaka la ta'lamu ahadan aktsar uyuban minha. Karena kamu tidak tahu, ya, tidak mengenal seseorang yang paling banyak aibnya kecuali diri kamu sendiri. Itu kata saya Umar tuh. Jadi daripada kita sibuk cari-cari kesalahan orang, kita introspeksi diri nih. Ya. Ramadan waktunya muhasabah, waktunya ibadah, waktu muhasabah, pikirin coba. Ya, selain kita dibandingkan kita ngomongin orang puasa enggak bener tuh. Ya, orang sholat enggak bener, gua qiyamul lail. Antum gimana? Kita aja sholat aja masih enggak khusyuk. Sholat kita masih enggak khusyuk, hadirin. Alhamdulillah kita sholat, alhamdulillah. Cuma coba dah. Dari yang hadir semua nih, yang laki, yang perempuan, ada nggak yang berani tunjuk tangan? Saya Ustaz setiap sholat dari takbir sampai salam nggak ada pikiran apa-apa kecuali Allah. Ada nggak? Ya, kayaknya nggak ada. Termasuk yang ngomong apa lagi? Ya, rakaat pertama enak gitu. Rakaat kedua mikir lagi ntar. Waduh, ya, ini imam lama amat baca mikir. Ya, yang ada yang kepikiran ntar sahur apa lauknya? Kepikiran lauk sahur. Ya, yang mau ceramah kepikiran, ntar gua ngomong apaan ini? Oh, kepikiran. Macam-macam tuh setan masuk gitu. Ya. Ini dari baru sholat kita doang. Belum puasa kita mau banggain apa sama Allah? Sholat kita nggak khusyuk. Puasa masih maksiat. Ya. Kita keluar rumah aja, ya Allah, banyak banget godaan. Perempuan banyak banget. Ya. Benar. Apalagi kalau kita ke mall, adem sih adem, ya. Cuma pandangannya itu kita, ya Allah, perempuan pakai tank top, ya, putih-putih lagi kulitnya, ya, kalau ya ganggu aja gitu. Saya kemarin untung malam ya, nyuci mobil, habis dari dokter gigi ngantar istri nyuci mobil, kan ya perkara biasa. Duduklah kita di bangku, depan saya cewek pakai tank top 2, putih, cakep lagi. Saya mau lihat dosa, ya kan, nggak dilihat depan mata. Ini gimana? Itu Ramadan. Gimana kalau selain Ramadan, siang malam ada maksiat. Maka kata para ulama, ya sebaiknya zaman sekarang kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak, mendingan di rumah aja. Ya, kalau memang kebutuhan masih bisa kita dapat dari rumah, di rumah aja. Karena kalau keluar lebih banyak godaan. Ya. Kita tinggal di daerah, ya, di kota Jakarta dengan gayanya perempuan-perempuan kita, masya Allah. Beda banget sama waktu di Tarim. Di Hadramaut, perempuan semua rapet, pakai cadar, ya. Enak, kita keluar juga aman, pandangan mata kita, ya. Begitu nyampe bandara mulai kelihatan pramugari, ya udah mulai tuh. Baru pulang dari Tarim di pesawat udah ngeliat cewek cakep Arab lagi kan, aduh, goda lagi. Belum nyampe Jakarta makin banyak lagi ya begitu, ya. Jadi kita aja masih banyak dosa, masih banyak maksiat, ngapain ngomongin orang lain? Yang harusnya perlu dikoreksi itu kita, bukan orang lain. Mereka dengan kesalahannya, iya, mungkin mereka punya salah, tapi mungkin kesalahan kita lebih banyak dibandingkan mereka. Udah, tutupin mulut kita ngomongin aib orang. Ya, introspeksi diri. Kata Sayyidina Umar, kalau pengen mencela seseorang, cela diri kamu dulu. Ya. Kadang kita lebih pintar dan lebih paham aib orang lain dibandingkan aib diri kita sendiri. Ya. Kesalahan orang kita kenal. Oh, si fulan begini, tahu semua tuh. Tapi begitu tanya, ente apa salahnya? Kayaknya nggak ada salahnya, ada gitu jawabannya. Nggak ada salahnya. Salahnya banyak, itu tahu aib orangnya udah salah. Ya. Ngapain nanti ngurusin aib orang lain? Ya. Jadi jangan pernah kita merasa lebih hebat dari orang lain. Jangan. Dan itu sifat yang Allah sangat marah. Saya pernah sampaikan di sini waktu itu, tahu kapan itu. Salah satu, ya, atau satu-satunya kesalahan iblis, yang mana iblis itu kan luar biasa hebat ibadahnya. Dijuluki sebagai Syekhul Malaikah, gurunya para malaikat iblis itu. Mutawif. Kalau di Baitul Ma'mur, kalau kita pergi haji atau umroh, ada mutawif yang ngajak kita tawaf sa'i, ya, mimpin kita. Itu yang mimpin tawaf di Baitul Ma'mur iblis. Mutawifnya malaikat, ya. Makanya Allah senang sama iblis. Dijuluki sebagai Al-Abid sama Allah. Hambaku yang ahli ibadah. Al-Alim, hambaku yang alim. Itu julukan Allah buat iblis. Dulunya. Namanya Azazil. Ya.
At-taqi, an-naqi, hambaku yang bersih, hambaku yang takwa. Dulu begitu. Cuma iblis itu bikin satu kesalahan fatal. Bagi iblis mah nggak masalah, tapi bagi Allah gede. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis nggak mau. Allah pengen tahu alasan iblis nggak mau kenapa. Ya, kata Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ya, kata iblis, lihat jawaban iblis. Ana khairun minhu. Nah, ini jawaban iblis. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Ketika ada orang bilang saya lebih baik dari dia, Allah marahnya luar biasa. Makanya kalau antum ngomongin aib orang, ya, kalau kita ngomongin keburukan orang, berarti antum menyangka antum tuh lebih baik dari dia. Ya, itu nggak ada bedanya sama iblis. Itu sombong namanya, hadirin. Dan Allah paling nggak demen ya orang sombong. Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Kesombongan itu sorban saya. Kalau ada makhluk yang sombong berarti berani pakai sorban saya. Dan kalau berani pakai sorban saya berarti ngajak perang sama saya, kata Allah. Ya, perang sama Allah kapan menang? Ya nggak mungkin menang. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau tidak di hati kita tidak ada orang yang lebih buruk dibandingkan kita, ya udah nggak usah ngomongin orang. Kalau kita yang paling buruk, ya nggak pantas ngomongin orang. Orang buruk ngomongin orang yang lebih baik, nggak pantas. Jadi diam aja. Ya, jangan celak siapapun, jangan mencaci maki siapapun. Yang lebih tepat kita caci maki diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, wa in aratta an tahmada ahadan fahmadillah. Kalau kamu ingin memuji seseorang, siapa yang lebih tepat kita puji? Kita bangga-banggakan, ya, kita elu-elukan. Maka fahmadillah, pujilah Allah. Lebih banyak kita muji Allah, ya. Dengan apa? Mengucap alhamdulillah, dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangan, itu memuji Allah, ya. Falaisa ahadun aktsar minhu alaika wa altaf bika minhu, ya. Karena tidak ada seorang pun yang lebih aktsaru minnatan, yang lebih banyak anugerahnya, yang lebih banyak jasanya dan lebih baik kepada kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita segala macam, hadirin. Ya. Kadang kita masih merasa kurang, ngeluh mulu sama Allah. Apakah pantas kita ngeluh sama Allah? Enggak pantas. Ya. Walaupun dengan kondisi ekonomi kita yang kurang, iya. Antum masih ada di dunia aja, diadakan sama Allah, itu udah nikmat besar. Makanya kata para ulama, nikmat yang paling besar pertama kali buat kita apa? Nikmatul ijad. Nikmat diadakan di bumi. Kita ada orang yang namanya Hafid, ada orang yang namanya Mamduh, ada orang yang namanya Heri. Itu nikmat diadakan di bumi, nikmat terbesar. Kalau Allah nggak catat kita sebagai makhluknya, ya kita nggak pernah ada. Paham maksud saya nih? Ya. Adanya kita, ya dengan kondisi mungkin kurang ganteng, ya, kurang cakep, kurang kaya, kurang segalanya. Tapi adanya kita di dunia itu udah bagus banget. Kita dikasih kesempatan bisa ibadah sama Allah. Dikasih kesempatan ngelihat bumi yang indah ini. Dapat nikmat Allah setiap detik kita. Kita ngerasain kenapa? Ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada cerita kita. Dan yang kedua, kita ini dikasih nikmat Allah, nikmat terbesar, nikmatul iman wal Islam. Masya Allah. Ini mengalahkan nikmat segalanya, hadirin. Antum punya dunia. Kayak siapa yang kaya tuh? Elon Musk, ya. Yang punya Tesla. Masya Allah. Duitnya, waktu itu saya nggak salah nonton YouTube, 278 triliun dolar. Masya Allah. Miliar dolar. Itu bayangin tuh, duit. Ya, kita aja satu miliar aja belum pernah lihat juga. Ya, dia udah 278 miliar dolar lagi, bukan rupiah. Berapa triliun itu? Orang terkaya di dunia. Ya, kalau dibagi-bagiin buat kita dibeli cendol, ruber-ruber rumah kita. Ya, banjir cendol. Ya, itu banyak banget. Ya. Tapi non muslim. Ya. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, di mana tempatnya? Fi nari jahannam khalidina fiha. Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kelompok ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik, tempat mereka fi nari jahannam, di neraka jahannam. Ini yang kita ngeri, khalidina fiha. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Jadi masuk neraka terus-terusan. Disiksa terus-terusan. Kita alhamdulillah nggak masuk kelompok ini.
Kita masuk kelompok yang mana? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, orang-orang yang beriman. Tapi enggak cuma iman doang, beramal saleh. Nah, orang-orang beriman dan beramal saleh kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Kalau orang kafir disebutnya ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya manusia orang kafir. Kita disebut Allah sebaik-baiknya manusia. Beriman dan beramal saleh. Masya Allah, kita masuk kategori orang terbaik. Tapi yang penting iman dan amal saleh. Allah sudah siapin tempat, ya, jannatu adn, surga adn. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Allah siapkan surga yang mana di surga itu ada istana-istana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada 4 jenis sungai kata Allah dalam Al-Qur'an. Anharun, ya, min ma'in ghairi asin. Ada air yang jernih sungai. Sungai itu air jernih, ya. Kalau kita minum hilang semua rasa haus kita selama-lamanya, ya. Wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai dari madu yang bersih. Waduh, ya. Kalau kita berenang di sungai madu lengket kali ya. Madu kan lengket. Ya. Tahu tuh gimana madunya tuh, ya. Kalau pengen tahu, kalau pengen tahu madu asli apa palsu gimana ya? Hah? Oh, enggak gitu. Susah nyari lebah. Kalau pengen tahu madu asli apa enggak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, itu madu asli. Madu lain ya. Madu bini kita itu. Marah tuh bini, katanya madu asli ya. Kalau enggak marah madu palsu. Ya. Ada sungai dari madu. Yang ketiga wa anharun min labanin musaffa. Ada sungai airnya itu susu murni. Masya Allah. Mandi susu kita. Orang-orang kaya termasuk Cleopatra itu menjaga kehalusan kulitnya, mandi pakai susu. Kita pernah nggak mandi susu? Hadirin. Orang susah kita. Ya. Cuma sekarang udah ada sabun susu mendingan tuh. Ya. Sabun susu yang mereknya macam-macam tuh. Emang beda tuh. Kalau sabun susu dipakai lembut, halus. Nggak ada bekas-bekas ya putih-putih. Kalau sabun batangan kan kita mandi, apalagi habis berenang. Mandi pakai sabun batangan. Waduh, digaruk putih semua. Ya, kesian. Tapi kalau sabun susu, wah, lembut. Tapi agak mahal. Apalagi susu beneran. Nah, jadi sambil berenang sambil minum kali itu. Dan itu berenangnya di sungai nggak sendiri, bidadari banyak Pak. Di surga itu nemenin kita berenang. Masya Allah, indah banget ya. Nggak usah ngayal itu, pokoknya ntar dapat ya. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, dan ada sungai mengalir dari sumber dari air yang berasal dari khamr. Sungai khamr. Wow. Kita khamr itu minuman keras, minuman yang memabukkan. Tapi kata Allah lazzatin lisyaribin, yang lezat buat yang minumnya, enggak mabuk. Ya. Di dunia kita nggak bisa ngerasain macam-macam. Orang-orang non muslim udah tahu yang namanya vodka, tequila, wine, champagne, ya, Heineken, Bali High, ya, Bintang, macam apa ya? Iklannya tahu, ya, tahu macam-macam. Kita, aduh, pengen nyobain nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tenang, ntar di surga kita nyidok pakai gayung. Wah, oh wine begini ya. Oh vodka begini gitu. Kita ngerasain kan. Ya, makanya sabar dulu. Tapi ingat kata Rasulullah, umatku yang sudah ngerasain khamar di dunia, nanti di akhirat nggak bakal nyicipin khamar surga. Kan ada orang Islam bandel, mabok juga. Nah, ntar seandainya Allah terima tobatnya tuh, nggak ngerasain khamar surga. Kata para ulama, gimana maksudnya nggak ngerasain khamar surga? Padahal sungai-sungainya ada. Nggak, Allah nggak taruh keinginan dalam hatinya. Nggak pengen. Kalau udah nggak pengen, dia udah nggak nyicipin. Gitu ya. Nah, kita orang-orang yang beriman disebut dengan khairul bariyah, manusia terbaik. Yang penting amal soleh. Sudah disiapkan surga. Makanya kita bersyukur sama Allah. Dipilih dari sekian miliar umat manusia di atas muka bumi ini, dipilih beragama Islam. Ya, dipilih beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadirin. Biarin dah mungkin di dunia rezeki kita, ya, duit kita enggak sebanyak orang-orang kafir. Tapi ketika masuk kuburan kita bawa iman, itu ada tiket masuk surga. Alhamdulillah. Jangan dibuang tuh tiket. Ya. Ini tiket sekali doang berlakunya. Ya, ente buang,
mati nggak bawa tiket, expire tiketnya, nggak masuk surga. Makanya mudah-mudahan Allah jaga iman kita, ya, begitu meninggal dunia masih iman, masih Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan banyak juga orang Islam yang Allah kasih kenikmatan luar biasa. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, makanya kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita pengen sama Allah di dunia sukses, di akhirat sukses, ya. Sukses dalam arti ketika kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki dunia ntar ngikut sendiri. Jangan kita tertipu sama dunia. Ya, nanti ada nih yang ketiga nih. Wa in aratta an tatruka syai'an fatrukid dunya. Kalau kamu ingin meninggalkan sesuatu di belakang kamu, yang ingin kamu tinggalkan, mana yang lebih tepat? Apa mantan kita tinggalin? Ya. Atau kamu halaman kita tinggalin? Atau apa yang mau kita tinggalin? Yang mau kita lupain? Katanya Sayyidina Umar, yang lebih tepat untuk kamu tinggalkan fatrukid dunya, tinggalkan dunia. Jangan ngikut dunia mulu, tinggalin dunia. Fa innaka in taraktaha fa anta mahmudun. Kata Sayyidina Umar, ketika kamu meninggalkan dunia, maka kamu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, ya, kalau kamu tidak meninggalkan dunia, ya, tarakatka fa anta madmumun. Dunia bakal ninggalin kamu dan kamu tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dunia ini unik, ya. Dunia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nenek-nenek. Di sini ada yang demen sama nenek-nenek? Walaupun udah tua, demen nenek-nenek? Enggak demen juga. Demen sampai yang muda. Ya kan? Mungkin Bapak yang lebih tua dari saya dikasih nenek-nenek mau enggak, Pak? Apa milih anak 17 tahun? Yang cakep masih 17 tahun. Yang tua aja enggak mau nenek-nenek. Nah, dunia itu digambarkan sebagai nenek-nenek. Nabi ketika Mi'raj dipanggil sama nenek-nenek. Muhammad ta'al. Ya. Tapi nenek-nenek ini luar biasa, perhiasannya penuh. Anting, gelang, ya, kalung, semua kakinya, tangannya penuh dengan perhiasan. Mahkota. Ya. Nabi dipanggil nenek-nenek dengan perhiasan yang lengkap, enggak noleh. Ya, Nabi enggak noleh. Jangan Nabi, saya juga enggak noleh. Ya. Apalagi Nabi. Begitu sudah lewat, Nabi nanya. Karena unik ini, nenek-nenek pakai perhiasan. Ya. Kata Nabi, ya Jibril, tadi yang manggil saya siapa itu? Yang mana ya Rasulullah? Tuh yang nenek tadi tuh pakai perhiasan. Dia panggil saya mulu dari tadi. Antum noleh enggak? Kata Jibril. Enggak, saya enggak noleh. Untung, kata saya Jibril. Itu dunia ya Rasulullah. Dunia itu udah tua. Orang kalau udah tua sih, udah tinggal nunggu mati, gitu kan? Mau apa lagi? Ya, makin dekat dengan kematian. Udah mau hancur, udah mau binasa itu dunia. Tapi Allah kasih dia perhiasan. Ya, dan banyak manusia tertipu dengan perhiasan itu. Ya, ngejar-ngejar dunia padahal ngejar nenek-nenek. Ya, kenapa? Karena ada perhiasannya. Lupa sama nenek-neneknya, yang dia kenal perhiasannya. Ya. Seandainya kamu noleh tadi ya Rasulullah, umatmu bakal cinta dunia semua. Oh, untung Nabi nggak noleh. Ya. Kalau noleh, wah kita udah dunia mulu pikiran otaknya. Ya, tuh bersyukur sama Rasulullah. Ya, jadi dunia ini sesuatu yang udah tua, yang akan binasa, yang kalau kita kejar-kejar, kita nggak akan pernah ada rasa puas di hati kita. Nabi mengatakan anak Adam itu, manusia itu kalau dikasih gunung emas, bukan emas batangan, gunung emas, segunung itu emas, buat kita cukup. Dia bakal minta 2 kata Rasulullah. Ya. Dikasih 2 cukup. Dia minta 3 sama Allah. Itu manusia begitu. Ya, nggak ada rasa puas ngejar dunia. Dunia itu segala hal yang kita nikmatin di alam dunia ini, di bumi ini. Nggak cuma harta, pangkat. Itu dunia. Ya. Orang yang baru ikut pemilihan RT, yang dibikin RT doang. Yang penting saya menang nih, jadi ketua RT. Ya. Begitu tahu jadi RT enak, ya, tanda tangan, dapat gaji, ya, dihormatin. Oh, kalau RW apalagi kejar RW. Oh, RW ternyata lebih enak lagi, pengen jadi lurah. Begitu terus. Sampai pengen jadi presiden. Ya. Manusia kalau dikasih pangkat begitu, pengen naik. Ya. Sekolah SD, SMP, SMA, S1, wah, saya udah saya SPDI, ya. Udah saya SH dulu ya. Kayaknya kalau MA seru nih, naik lagi. Ya. Oh, udah MA pengen doktor. Gitu. Karena merasa lebih mulia dengan pangkat, dengan titel segala macam. Ya. Saya kalau ceramah
di sebagian gedung Pak Ustaz ya. Itu kadang DKM suka nanya gini, Kiai titelnya apa? Gitu ya. Saya bilang, saya santri, saya nggak punya titel. Kan pernah di Yaman? Iya, saya di Yaman juga nyantri juga, mondok. Ya, teman-teman saya kuliah, saya lebih senang pesantren. Gitu. Ya. Wah, emang kenapa? Saya bilang, karena ada sebagian jamaah katanya kalau penceramahnya nggak ada titel, ya kurang ini, ya, kurang yakin dengan keilmuannya. Oh gitu, ya. Ya saya kalau mau ngundang saya santri. Ya. Saya nggak ada titel apa-apa. Ya, saya kasih LC ya, Pak Kiai. Belakangnya kan dari luar negeri. Wah, terus saya bohong dong. Enggak, ya biar menarik jamaah aja. Gitu. Yang tim tulis bukan saya nyuruh ya. LC-nya bukan license ya. Jadi apa pakai lucu. Singkatan dari lucu. Abdul Hamid Ghazali lucu. Ya. Mau apa ada LC ya. Jadi nggak bohong jadinya. Jadi ada orang mengukur keilmuan seseorang itu dari titel. Ya. Padahal saya punya kenalan orang mau S2 ya, bikin makalah, bikin tulisan, minta tolong saya terjemahin kitab. Saya bilang, antum S2, masa minta tolong saya? Saya nggak ngerti Ustaz. Lah gimana nggak ngerti? Terus belajar selama ini gimana? Terjemahan. Lah, itu mau jadi penghulu pakai terjemahan. Nggak bisa baca kitab. Gimana sih? Jadi bukan patokan. Orang titel profesor, doktor, banyak ulama-ulama, Habib saya punya guru Habib Salim Syatiri, ya nggak ada titel akademisnya. Cuma profesor, dosen ngaji sama dia semua. Ya. Jadi dunia itu begitu. Kadang orang melihat dari hartanya, dari titelnya, ya, dari kendaraannya. Dunia yang kita kejar ini, kalau memang kita dapat, maka bawa dia ke akhirat. Ya. Yang dikasih harta, manfaatin hartanya buat akhirat. Ya, jariah, sedekah, infak, donasi, itu namanya dunia ini bawa ke akhirat. Ente dikasih jabatan, manfaatin jabatan buat bantu orang. Jadi DPR, bantu hak orang-orang yang nggak tersampaikan. Jadi RT, bantu hajat orang-orang warga ente yang ada di RT ente. Jadi manfaatin semua yang Allah kasih kita di dunia ini untuk bawa kita menuju ridho Allah di akhirat. Jangan sampai kita terlena sama dunia, sampai dunia ninggalin kita. Dulu waktu kaya nggak pernah sedekah, sekarang miskin. Dulu waktu jabatan tinggi nggak pernah bantu hajat hidup orang banyak, malah nyusahin. Sekarang udah jadi bawahan, udah pensiun, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya dikasih dunia dan dunia meninggalkan dia. Ya. Sebelum dunia ninggalin kita, kita tinggalin dunia. Artinya bukan berarti kita punya duit kita buang-buang, enggak. Manfaatin tuh. Ya. Jadi ada orang bilang kalau mati nggak bawa harta, iya benar. Tapi ada orang mati bawa harta. Yang bagaimana? Ketika dia punya harta di dunia, dia salurkan ke akhirat. Orang model begini, ya nanti di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung. Hartanya dia bawa, pangkatnya dia bawa, manfaat. Jadi sebagai bekal, ya menghadap Allah sebagai cara mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia tinggalin. Bahkan Allah pernah bilang sama dunia begini. Waktu Allah ciptakan dunia, ya dunia kata Allah. Man khadamani fakhdumi. Hei dunia, kamu saya ciptain. Barang siapa ada hamba saya tinggal di atas kamu di bumi ini, di dunia ini, dan dia fokus ibadah sama saya, fokus melayani saya, nggak ngejar-ngejar kamu kata Allah, maka jadilah kamu pelayan dia. Kalau kita hidup di dunia fokus mencari ridho Allah, dunia ini ngejar-ngejar kita. Kita lihat kehidupan para ulama, para salihin, para habaib, para kiai, dia fokusnya ibadah aja. Tapi dunia ngejar sendiri. Ya. Tadi malam saya baru tarawih hataman di rumah Habib Umar, guru saya di Condet. Ya. Cerita, fit. Ini ada orang maksa banget. Ya. Maksa apa, Fit? Anak disuruh terima mobil. Anak bilang udah nggak usah, nanti aja. Enggak, Fit, tolong Fit, terima Fit. Mobil apa, Fit? Velfire. Udah baik namanya diurusin polisi nggak mau dibayar. Dunia ngejar-ngejar dia. Mau punya villa, ada orang mau bayar villa. Tahu Habib mau beli villa, ya Habib mau beli villa, ya nggak boleh bayar, Habib, saya yang bayar. Masya Allah. Dikejar-kejar dunia. Ya. Orang-orang soleh itu gitu. Karena fokusnya apa? Fokusnya cari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho sama dia, gampang urusan. Mau ini dikasih sama Allah, mau itu dikasih sama Allah. Tapi Umar, anak nggak tahu ya Fit ya. Kalau minta sesuatu itu Allah kayaknya gampang banget ngasih anak jadi ngeri katanya. Ya. Pengen rumah dikasih rumah gratis. Pengen mobil ada yang bawain gratis. Ini nggak takut nih, dia itu. Ya.
Takut buat hafid aja. Jadi kita enak itu bilang gitu. Ya. Ya takut di dunia doang dikasih di akhirat gimana? Ya, pikiran orang soleh malah begitu. Ya. Ada kiai lagi di depan rumahnya tukang pengemis lewat, dikasih duit sama kiai. Nih buat makan, dikasih sarung baru sama kiai. Ya seneng. Ada sarung, ada duit, ya. Nah, begitu pengemis. Gak lama berapa jam berikut ada tamu datang. Sowan ke kiai, minta nasihat. Setelah selesai dapat nasihat, dia keluar sebentar ke mobilnya, diambil kantong kresek, isinya kain sarung BHS. Ada beberapa sarung. Dikasih ke tuh kiai plus amplop. Oh, luar biasa kan? Bawain ke kiai, jangan tanggung-tanggung, BHS. Ya. Plus amplop tebal. Ini kiai, makasih nasihatnya. Ini ada rezeki sedikit buat kiai, biar manfaat. Doain kiai. Nangis kiai. Kata orang, maaf kiai, apa saya nyinggung? Apa kurang banyak yang saya kasih? Ya. Kata dia, enggak. Saya nangis kenapa? Saya nangis, saya teringat. Barusan tadi sebelum ke sini, ada orang minta-minta. Saya kasih duit nggak seberapa. Saya kasih kain baru juga nggak mahal. Ya. Tapi setelah itu Allah ganti dengan antum datang ke sini. Diganti kain sarung yang mahal, duit banyak. Ya Allah, saya takut. Terus kenapa kiai sedih? Saya takut. Balasan saya cuma ini doang di dunia, nanti di akhirat saya nggak dapat apa-apa. Udah dibalas masih takut. Kita kan, wah ya, alhamdulillah, ya kumpul nih kumpul, sedekahnya kumpul, kan gitu. Dia malah takut di dunia doang dibalas. Ya, dunia bakal kita tinggalin hadirin. Antum silakan kerja cari dunia, boleh. Ya, pengen punya rumah bagus boleh, kendaraan bagus boleh. Tapi caranya halal. Tapi ingat jangan sampai tertipu sama dunia, lupa sama akhirat. Ngejar dunia nggak sholat, ngejar dunia nggak puasa, nyari apa? Banyak orang begitu tuh. Ya, siang-siang kita lihat berapa banyak orang nggak puasa. Semua alasannya cari dunia. Ya. Jangan hadirin. Ya, tinggalkan dunia. Kalau kita bisa ninggalin dunia, kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipermudah urusan dunia. Karena perintah Allah, kalau ada orang yang melayani saya, kamu jadi pelayannya. Tapi kalau ada orang jadi pelayan kamu, fastakhdimi. Ya, kalau ada ngejar-ngejar kamu, jadikan dia pelayan kamu. Terus bikin dia ngejar-ngejar kamu terus. Sampai enggak ada puasnya. Jangan kita tertipu sama dunia. Ini pesan ketiga. Kemudian wa in aratta an tasta'idda li syai'in fasta'idda lil maut. Kalau kamu pengen punya persiapan apa yang paling bagus kita siapin? Ya. Apakah dana pensiun, ya, supaya kita tua aman, ya, atau mungkin emas batangan, logam mulia, buat nanti kita mau kemana-mana gampang, ya. Dana ada. Kalau pengen kamu bikin apa persiapan, maka persiapkanlah untuk menghadapi kematian. Persiapan terbaik, persiapan menghadapi kematian. Saya yakin antum semua yakin bakal mati. Benar enggak? Bakal mati kita semua. Ya, berapa banyak jamaah Masjid Bisma Bakri yang tahun dulu ada, sekarang mungkin udah enggak ada. Ya. Begitu semua. Nanti akan ya tereliminasi dengan sendirinya. Ntar fulan enggak ada. Tahun depan fulan enggak ada. Kita tinggal nanya doang, kemana itu? Ya. Ustaz Hafid mana? Tahun kemarin masih ngisi. Tahun kemarin enggak ada sekarang. Semua bakal begitu. Ya. Kita pasti mati. Jadi enggak usah takut mati. Tapi juga jangan terlalu berani mati. Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, mau mati. Jangan. Gara-gara putus cinta doang. Mati aja udah, mati. Ngapain mati kagak sholat? Persiapan dulu. Ya. Bagaimana amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kan bilang begitu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba masing-masing dari kalian kata Allah, pikirin buat hari esok udah bawa apa? Apa hari esok? Hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal nanya tuh, Fit, ente anak kasih umur 70 tahun. Isinya mana ini? Catatannya kok apa ini? Ya, main-main doang. Mana ibadahnya? Ditanya kita semua. Ya. Semua masing-masing berpikir. Ya, makin hari, makin bertambah bulan, bertambah tahun, bertambah tua, berarti makin dekat sama mati. Entah kapan, pasti mati. Jadi persiapan aja. Ya. Maka tadi gitu, nggak usah sibuk sama orang lain, ngurusin aib orang nggak usah. Kita aja tuh perbaiki. Gimana sholat kita, gimana ya tahajud kita, gimana baca Quran kita, gimana sedekah kita, pikirin itu semua. Dan itu juga belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak terima capek doang kita. Ya. Jadi ayo semua berpikir cerdas dengan bijak, mana yang lebih prioritas. Ya. Mau cuma santai-santai doang di dunia, apa mau capek-capek di dunia, tapi nanti di akhirat santai. Ya. Persiapan, banyakin persiapan. Dengan apa persiapannya? Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal amalan shalihan.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang pengen ketemu dengan Tuhannya, maka beramalah dengan amal yang saleh. Banyakin amal saleh dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Ini bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Hendaklah kalian cari bekal kata Allah. Dan bekal terbaik adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian wa in aradta an tatluba syai'an, ya. Apabila kamu menginginkan sesuatu, mengejar sesuatu, apa yang perlu kita kejar? Ya. Fatlubil akhirah, maka kejarlah akhirat. Ya. Falaisat tanaluha falasta tanaluha illa bi an tatlubuha. Kamu tidak akan mendapatkan akhirat kecuali kamu ngejar-ngejarnya. Ya. Hadirin, kita harus sadar, kita di dunia ini bukan penduduk tetap. Ya, sementara doang. Kayak orang lagi ngekos gitu. Ya, orang lagi ngekos enggak ada yang seterusnya sampai mati di situ, enggak ada. Ya. Kita cuma sementara, seperti musafir yang lagi jalan. Nabi gambarin gitu. Kita punya kampung namanya akhirat. Itu kampung halaman kita. Semua makhluk, ya, khususnya manusia dan jin, kampung halamannya akhirat. Nah, nanti di sana tempat cuma dua. Ya. Pertama kita ditaruh di tempat yang luas, disebut mahsyar. Lalu nanti kita dihisab. Ya, dihitung. Ada mizan, ditimbang amal kita. Ya. Ada sirat, tempat untuk jalan untuk surga. Ya. Di bawahnya jurang neraka. Di ujung sana surga. Nah, tempat cuma dua pilihan. Antum nggak bisa cari tempat lain. Ya Allah, saya di mahsyar aja dah, nggak usah nyebrang sirat. Nggak bisa, harus nyebrang. Ya. Pilihannya dua. Kalau nggak kecebur ke neraka, ya alhamdulillah selamat ke surga. Nah, yang bisa nyelamatin kita ke surga, amal soleh kita di dunia. Ya. Jadi jangan sampai kita ini gagal masuk surga gara-gara di dunia kita nggak ngapa-ngapain. Bagaimana bisa dapat akhirat, bisa dapat surga? Ya kejar. Kejarnya gimana? Taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang rajin. Ya. Surga itu kan tempat yang Masya Allah. Ya, luks, luar biasa. Ya. Uiddat lil muttaqin kata Allah. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita sudah takwa belum sama Allah? Pengen masuk surga, takwanya kagak. Gimana masuk surga? Persyaratan itu orang takwa. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, kita di dunia masih malas-malasan ibadah. Masih sering maksiat. Terus pengen masuk surga, jangan. Surga itu kata Rasulullah dikelilingi sama hal-hal yang kita nggak senang. Sholat, puasa, bangun malam, baca Quran, itu nggak enak itu. Ya. Bagi orang-orang awam, sholat berat. Ya. Bagi orang-orang awam, puasa, aduh capek, panas, haus, lapar, lemes. Ya. Bagi orang-orang awam, bangun malam, ngantuk. Bener apa enggak? Ya. Bagi orang awam, sedekah. Ya, aduh, sayang duit kita. Tapi itulah surga. Dikelilingi sama hal-hal yang kita nggak senang. Beda sama neraka. Dikelilingi sama hal-hal yang kita senang. Ya. Siapa yang nggak senang? Ya, tiap malam bisa pegang-pegang cewek. Ya. Cewek mana aja? Ya. Bule, Cina, India, Indonesia. Ya. Bebas. Tinggal bayar gopay doang. 1 juta doang. Enak. Ya, apalagi punya duit. Milih. Saya 2 sekalian. Saya mau 2. India sama Indonesia. Harus banyak duit. Pengen kita. Cuma itu kan enak. Bagi nafsu kita cocok tuh. Ya. Tapi Allah larang. Ya. Kita pengen coba minuman khamar. Ya. Berbagai macam jenis. Pengen tahu itu rasanya Ustaz. Ya. Tapi Allah larang. Ya. Kita pengen selingkuh sama bini orang. Seru gitu. Ya. Adrenalinnya naik. Ya. Dikejar-kejar orang. Ya kan ada orang zaman begitu. Zaman sama bini orang. Ya. Dan bininya mau lagi sama kita. Seru. Tapi Allah larang. Semua yang kita senang, hawa nafsu kita cocok, dilarang sama Allah. Nah, kalau ente sabar selama di dunia, nanti saya ganti, Fir. Dulu ente nggak nahan diri dari khamar, saya kasih sungai khamar. Dulu ente nahan diri dari perempuan yang bukan istri ente, saya kasih bidadari ribuan, Fir. Tenang aja. Ya. Yang dulu kita tahan, kita taat sama Allah, dibalas sama Allah. Oleh karena itu kejar akhirat. Ya. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama perintah Allah apa? Cari anugerah Allah buat rumah akhirat. Ya, jadi di dunia ini fokus paling utama ingat kampung halaman. Apa itu? Akhirat. Orang kalau lagi merantau terus pulang kampung gak berhasil, malu gak? Malu. 10 tahun, 20 tahun Jakarta, pulang miskin. Ngapain nanti di Jakarta? Di sini miskin, sana miskin. Tapi yang enak itu pulang kampung, banyak duit.
Antum dari Surabaya datang ke Jakarta, Bandung datang ke Jakarta, ya. Kerja di sini 5 tahun, 10 tahun. Begitu pulang udah naik Alphard, mobil Alphard atau naik Ferrari sama istri. Istri muda cakep, ya. Pakai jilbab, kacamata hitam. Wah, asik nih, ya. Handphone iPhone 14 Pro. Ya. Ya. Begitu nyampe kampung, ya, bawa koper isinya duit warna merah semua. Sini Mas, Mbak, sini yuk. Bagi duit. Wah, itu kata orang ini begini nih baru nih sukses nih. Nah, kalau kita bawa amal banyak ke akhirat begitu juga. Orang pada ngeliat, wih, wah, Gus enak banget ya. Surganya cakep banget. Kenapa? Di dunia dulu amalnya banyak. Jadi kalau kita di dunia santai-santai doang, pengen surga tapi santai-santai doang. Surga dari mana, Bang? Ya. Al ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu, bayaran itu tergantung kadar capeknya. Antum kalau capek di dunia, nah, dapat dari Allah. Tapi kalau di dunia tiduran doang, mabar doang, nobar doang, nyawer, mancing, nggak pernah ibadah, ya udah mau dapat surga ya nggak bisa. Mumpung masih ada di dunia, masih ada umur, ayo manfaatin umur kita. Ingat, makin hari makin dekat dengan kematian. Ramadan pengen habis, 3 hari 4 hari lagi, ayo manfaatin benar-benar. Yang belum hatam Quran, hatam Quran. Yang belum sedekah, sedekah. Siapa tahu ini Ramadan terakhir, kita nggak tahu lagi. Siapa tahu kita dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Ya, ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wasiat dari Sayyidina Umar, mudah-mudahan ada faedahnya. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita langsung tutup dengan Fatihah. Cukup ya? Mau qiyamul kan selain ini kan? Ya, baik. Saya mohon maaf Ustaz, nggak bisa ikut karena mau qiyamul juga di Jinawi. Demikian kita tutup suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di malam hari ini kalam dari Sayyidina Umar jadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan menjadi bekal terbaik menghadapi atau menjalani kehidupan dunia sehingga kita tidak tertipu dengan dunia dan berharap mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, taat dalam beribadah, terhindar dari maksiat dan berharap mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.